Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Siska, dengan Kak Luki. Ayo Kak Luki, pada jangan ngegame aja. Kak Luki nggak ngegame ya ini ya. Kak Luki lagi streaming, bukan streaming, mau lihat record untuk di YouTube ibadah umumnya GKI Solo. Ini loh ada. Nih, Kak Luki. Nah, ini siapa ini? Ya, ini ibadahnya GKI Solo di YouTube. Alamatnya nanti ada di warta gereja masing-masing. Tanya orang tuanya kalau nggak tahu. Kak Luki bingung ini alamatnya. Tadi dibantuin sama teman-teman Kak Siska. Oh. Ya, oke. Kita mau ibadah untuk anak hari ini. Ya, kita mau ibadah anak dong. Oke. Kita mau pujikan laguku daki-daki ya, semuanya. Bentar Kak Siska. Kenapa? Teman-teman ini sudah mandi apa belum ya? Oh iya, jangan lari-lari, jangan. Kita mau duduk manis, siapkan hati untuk fokus kepada Tuhan. Jangan ada yang sambil makan ya, kita mau dengar-dengar. Ngemil boleh Kak Siska, ngemil. jangan, Ngemil. Kak Luki. Nggak boleh ya ngemil Ya, ya. kita- Nggak boleh. Kita harus benar-benar fokus sama ibadah ini. Terus harus sudah mandi, Kak Luki sudah mandi belum? Oh sudah, cuci tangan sudah, mandi sudah bersih. Karena Kak Luki bukan hanya untuk ketemu dengan Kak Siska aja, tapi Kak Luki untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, Kak Siska juga sudah mandi adik-adik. Oke, kita mau mulai pujian ya dengan ku daki-daki gunung yang tinggi. Kalian sudah hafal kan? Dengan gerakan ya. Ayo, dengan gerakannya kita mau dari bawah dulu. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi ladang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Putar Pak. terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. di kanan Kau ada di kiri, kau ada di atas, dan di bawah, kau ada di sekitar kau ada di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Udah sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang dan terbang, Yesus besertaku. Terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Dayung kau di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Iya. Oke, Kak Siska, ya Kak suka Luki. juga Tuhan Yesus tetap ada ya Kak Siska ya? Iya dong. Nah, Dia tetap- itulah Tuhan kita. Bangga nggak kita sama Tuhan kita? Kita harus bangga karena kita dalam apapun keadaan pun. Sedih nggak Kak Siska di dalam rumah terus? Nggak bisa kemana-mana. Sekarang teman-teman kalau belajar gimana? Hanya lihat handphone atau laptop di rumah juga. Aja. Dengan catatan kata Zoom. Boring nggak? Nggak bisa berteman berinteraksi. Tapi ingat, Tuhan ada. Karena itu nggak boleh sedih. Sedih pun kita minta tolong sama Tuhan. Itulah Tuhan kita. Benar nggak Kak Siska? Ya, betul sekali. Nah, Kak Siska, sudah saatnya kita untuk berdoa, untuk masuk dalam doa.
supaya kita lebih fokus lagi dalam ibadah ini. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur karena Kau ada. Kami bersyukur karena Kau ada di setiap saat kami membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada saat ini, meskipun kami jauh dan kami tidak bisa bersentuhan, tapi melalui dengan Engkau kami bisa saling menyapa kasih. Terima kasih Tuhan, karena Kau ada saat ini dan Kau hidup untuk kami dan Kau untuk menghibur kami. Terima kasih Bapa. Kami mau siap untuk melanjutkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Kau sendiri yang menyertai. Haleluya. Amin. Amin. Saudari, kita mau pujikan lagu Sungguhku Bangga Bapa ya. Kita sungguh bangga punya Bapa di surga. Kita akan sebentar. Di ref tolong ya. Kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Kita memiliki apa Kak Siska? Gak memiliki apa-apa. Yang penting kita berikan dengan apa? Hati. Begitu juga dengan persembahan yang sebentar lagi kita mau berikan. Ya. Seperti apa? Kita selipkan dalam amplop. Kita sisihkan persembahan untuk Tuhan. Pada waktunya gimana Kak Siska? Ya nanti dititipkan amplop itu ke orang tua supaya disampaikan ke gereja. Nah, yang penting bukan jumlah nilainya, tapi dengan hati kita memberi. Kerelaan hati kita itu bisa menyenangkan hatinya Kak Siska? Bukan bukan menyenangkan hatinya Kak Siska, bukan hatinya Kak Luki juga, tapi hatinya Tuhan. Yuk kita mau masuk dalam lagu ini lebih dalam lagi, lebih gimana gitu sama Tuhan ya. Kita benar-benar bangga punya Allah kita. Kita memuji dan mengasihi. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharap. Katakan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan. Ini ku
lagi. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ingin menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi, karena aku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hai semua, apa kabar? Lama ya nggak ketemu sama Kak Yohan? Wah, kira-kira gimana nih perasaan kalian? Sudah lama sekali kita nggak ketemu teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah. Bosan nggak kira-kira? Sama, Kak Yohan juga bosan. Tapi harus ingat, ya, kondisi saat ini lagi tidak baik. Virus corona ini sangat berbahaya. Jadi, tetap di rumah, belajar di rumah, jaga kondisi tubuh. Ya, oke? Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, kakak ajak kalian untuk berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Di tengah pandemi virus corona yang ada ini, kami merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami dan juga keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, supaya firman yang kami dengar, yang kami sampaikan, bukan hanya berada sampai di telinga ataupun pikiran kami, tapi terlebih lagi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Sudah ya? Oke, kita buka Alkitabnya di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ya, Kak Yohan ulang lagi. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Oke, yuk dibuka Alkitabnya. Sudah ketemu? Oke, ya. Kak Yohan akan bacakan Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur.
Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, demikian firman Tuhan pagi ini, ya, yang kita tadi baca di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, ayat ini, perikop ini, ya, itu adalah salah satu perumpamaan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kenapa kok Tuhan kasih perumpamaan orang kaya dan orang miskin? Ya, kenapa? Di dunia ini kita sama-sama tahu bahwa ada orang kaya dan ada orang miskin. Ya, seringkali orang kaya itu, wah, aku punya banyak berkat, aku diberkati Tuhan. Tapi mereka lupa kalau hidup mereka seharusnya juga menjadi berkat buat orang lain. Ya, seringkali karena kita pintar, karena kita banyak harta, kita hebat, kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tapi kita lupa untuk kita boleh menolong orang lain dengan apa yang kita punya. Kita lupa bahwa kita harus menjadi berkat. Ya, seringkali seperti itu. Tapi kakak percaya, kalian semua, ya, teman-teman Kak Yohan sekolah minggu, semuanya anak-anak yang taat, anak-anak yang good. Ya. Nah, di satu lagi, kalau tadi ada orang kaya, satu lagi ada orang miskin. Orang miskin seringkali hidupnya dihina orang, padahal mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka sering dianggap sebelah mata. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh loh ya seperti itu. Ya, nah, diceritakan dalam Lukas pasal 16 ini ayat 19, ada perumpamaan orang kaya yang bajunya dikatakan ungu dan kain halus, semuanya mewah. Jadi dari atas sampai bawah hidupnya luar biasa. Ya, barangnya mahal-mahal, makannya enak-enak. Ya, sementara yang satunya, si orang miskin yang dikatakan Lazarus, si orang miskin, buruk. Wah, badan dia penuh dengan buruk, penuh dengan luka. Makan saja
ya, cuman bisa makan dari makanan yang jatuh dari meja makan orang kaya, dan cuma bisa berbaring di pintu rumah orang kaya. Kasihan ya. Mana lagi kalau tadi kalian baca anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Aduh, kalau Kak Yohan membayangkan, kasihan sekali orang miskin ini. Dan betapa teganya si orang kaya ini. Ada orang miskin berbaring di depan pintu rumahnya, bukannya dikasih makan, bukannya dikasih baju yang layak, tapi cuma bisa berbaring. Ya, sungguh kasihan. Ya. Tapi di ayat 23 ya dikatakan orang miskin itu mati dan orang kaya itu juga mati. Ya, meninggal. Orang kaya itu meninggal dan orang miskin itu meninggal. Kalian tahu apa yang terjadi? Ketika orang miskin itu meninggal, ternyata orang miskin itu pulang ke rumah Bapa di surga. Duduk di pangkuan Bapak Abraham, Bapa dari segala bangsa. Sementara orang kaya itu meninggal, pulang ke rumah Bapa? Tidak. Tapi kemana? Ke alam maut, yang mungkin kita sama-sama lebih kenal, neraka. Wah, si orang miskin di surga, si orang kaya di neraka. Kenapa ya kok kayak gitu ya? Nah, kenapa kira-kira? Ayat 23 dikatakan, orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Nah, menjeritlah si orang kaya ini. Dia memohon supaya apa? Bapak Abraham, kasihanilah aku. Kamu bayangkan, ya? Dia memohon, dia menjerit, dia katakan, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, si orang miskin itu, ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Wah, dikatakan apa? Mencelupkan, minta Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air supaya apa? Dia merasakan kesejukan. Di alam maut dia merasakan suhu panasnya, suhu menderita sengsara yang dia alami. Yang dulunya dia hidup menjadi orang kaya yang tidak mau peduli terhadap orang lain, terhadap orang miskin yang berbaring di pintu rumahnya. Sekarang yang terjadi ketika dia sudah meninggal, apa yang terjadi? Apakah kenikmatan yang dia alami di dunia dia juga akan menikmati ketika dia meninggal? Tidak. Apa yang dia alami? Dia mengalami kesengsaraan. Bahkan dia memohon, dia meminta ujung jarinya Lazarus, si orang miskin itu, yang ketika dulu hidup penuh dengan borok, diminta untuk mencelupkan ke dalam air supaya menyejukkan tubuhnya yang begitu panas karena alam maut. Apa yang dikatakan Abraham? Tetapi Abraham berkata di ayat ke-25, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ya, Bapak Abraham dengan tegas mengatakan, no, ketika di dunia hidupmu sudah sangat enak, sudah sangat nikmat. Kau merasakan semuanya. Sekarang biarkan kamu merasakan penderitaan. Karena apa? Karena ketika dalam dunia hidupnya tidak mencerminkan anak Tuhan. Ya,
Dikatakan lagi, selain daripada itu di antara kami, di antara Bapak Abraham dan Lazarus dengan orang kaya itu, ya terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya apa? Supaya mereka yang mau pergi dari sini, dari surga maksudnya ini, kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari alam maut itu kepada surga, tidak bisa, tidak dapat menyeberang. Ya, orang kaya ini memohon lagi. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Supaya apa? Masih ada saudara-saudaranya yang di dunia yang ternyata hidupnya tidak mencerminkan anak Tuhan. Dan orang kaya yang sudah merasakan betapa menderitanya hidup di alam maut. Ya, Abraham berkata apa? Ada pada kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Yang dimaksud dari Abraham adalah, ya sudah ada para nabi dan Musa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka tidak mau mendengar, itu pilihan mereka. Ya, oleh karena itu sekarang kita bisa memilih. Kalian mau hidup menjadi si orang kaya atau hidup seperti si orang miskin. Yang maksud Kak Yohan adalah orang kaya yang hidupnya penuh kenikmatan, tapi dia lupa bahwa berkat yang dia dapat itu adalah dari Tuhan. Dan seharusnya hidup dia mencerminkan anak Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Atau kamu mau menjadi seorang miskin yang hidupnya saleh, hidupnya taat kepada Tuhan, yang tidak pernah mengeluh dan bersyukur dengan apa yang dia punya. Dan pada akhirnya kalian bisa lihat ketika waktunya tiba pulang, waktunya tiba untuk meninggal, orang kaya itu merasakan kesengsaraan yang kekal. Sementara anak Tuhan, si miskin ini, dia merasakan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ada satu pujian ya yang kakak mau mungkin bisa share sama kalian. Ya, semoga pujian ini boleh menguatkan kita bersama, menguatkan kalian, dan juga menguatkan Kak Yohan. Ya, ketika kita lahir ke dunia, kita tidak bawa apa-apa. Tapi ketika kita pulang, apakah kita juga bawa sesuatu? Kita bawa harta kita? Tidak. Yang kita bawa adalah hati kita, hati yang taat sebagai hamba. Ya, kakak mau pujikan satu lagu. Kakak ajak kalian bersama-sama di rumah untuk nyanyikan bersama dengan Papa Mama ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, kita ingat, kita hidup di dunia bukan untuk seenaknya sendiri. Kita hidup di dunia itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Kalau kita sudah diberkati Tuhan Yesus luar biasa, jangan lupa kita pun harus jadi berkat buat orang lain. Dan hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Amin.
Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, Kak Yohan yakin kalian semua pasti sudah hafal. Ya, atau kalau kalian mau buka Alkitab, boleh Kak Yohan tunggu. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Oke. Sudah ketemu? Di perjanjian baru loh ya, bukan di perjanjian lama. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, Kak Yohan mau tutup ibadah kita hari ini. Kita sama-sama lipat tangan, kita mau bicara dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami sadar kami anak-anak-Mu ini masih sering membuat Tuhan sedih. Kami sering mendukakan Tuhan karena kami menjadi anak yang tidak taat. Tidak taat kepada papa mama, kepada guru-guru, dan terlebih lagi tidak taat kepada Tuhan. Baik dari pikiran kami, perkataan kami, ataupun perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Meskipun kami masih kecil, Tuhan mampukan kami untuk kami sadar bahwa hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Di tengah wabah COVID-19 yang saat ini melanda dunia, yang saat ini juga melanda bangsa Indonesia, khususnya kami yang ada di kota Surabaya, Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu boleh hadir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau berkati kami, berikan kami terus kesehatan yang prima, berikan kami damai sejahtera Tuhan, berikan kami sukacita yang berlimpah yang daripada Tuhan saja, sehingga kami masih boleh merasakan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, ataupun keluarga kami yang saat ini mungkin terkena dampak dari COVID-19. Yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh pulihkan sehingga boleh berkumpul bersama dengan kami kembali. Kalaupun ada yang sudah pulang ke rumah Bapa, Tuhan boleh berikan kekuatan dan penghiburan buat setiap keluarga yang ditinggal. Dan kami percaya bahwa keluarga, sahabat, ataupun teman kami yang meninggal karena COVID-19 ini, mereka bahagia bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mungkin terkena dampak ekonomi daripada COVID-19 ini. Tuhan berkati orang tua kami, berkati juga mama kami ataupun kakak kami yang mungkin mendampingi kami ketika kami menjalani sekolah secara online. Tuhan berkati setiap kami. Berkati bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini boleh tetap kuat, setiap kami boleh tetap kuat, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan kami. Tuhan, inilah setiap ucapan syukur kami.
permohonan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang memimpin setiap kami, Tuhan yang menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, gimana? Sudah terberkati dengan firman hari ini? Ya, kiranya firman hari ini, ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya ini boleh mengingatkan kita, mengingatkan kalian dan juga Kayuhan untuk hidup menjadi anak yang taat. Kenapa? Karena ketika kita menjadi anak yang taat kepada Tuhan, maka kehidupan kita kelak akan ada kekekalan, kedamaian yang abadi. Oke, pesan Kayuhan terakhir, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, sekolah online yang rajin, taat sama papa mama. Oke, sampai ketemu di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.